dengan saya Imona Pelasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan memberikan review terhadap 5 makalah teman-teman saya terkait UAS mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu tentang pembentukan peradaban periode kenabian, di mana pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yasrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai saat ini. Setibanya di Madinah, Rasulullah menyusun rencana pengembangan dakwah agar lebih efektif dan cepat. Agama Islam harus segera menyebar ke seluruh penjuru kota Mekah, ke seluruh penjuru kota Madinah. Dakwah pertama beliau itu kepada keluarganya, kemudian secara diam-diam baru setelah beberapa tahun beliau dapat melaksanakan dakwah itu secara terang-terangan, sehingga banyak yang masuk Islam. Rencana beberapa sistem untuk menjadikan kota Madinah tentram dan tertata, mulai dari sistem sosial, sistem militer, sistem politik, kemudian sistem ekonomi, dan semua sistem itu telah dirancang dengan rapi untuk bertujuan memakmurkan warga Madinah. Kemudian yang kedua yaitu tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, di mana pada peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial sangat maju. Perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat maju, yang diawali dengan penerjemahan dari naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat perkembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan kita dalam berpikir. Kemudian bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronomi. Sedangkan ilmu pengetahuan agama berkembang pada masa ini, yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Namun di akhiri pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagukan yang sangat terkenal pada masa itu dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah itu menjadi lemah, dan akhirnya mereka menyerah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perang salib. Kita sudah tahu ya bahwa perang salib pada masa dahulu itu sangat terkenal, yang dimana pasukan agama Kristen itu menyerang agama Islam. Perang salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristen pada periode 1095 sampai 1291, yang direstui oleh Paus atas nama agama Kristen, dengan tujuan untuk menguasai kembali Yerusalem dan tanah suci dari kekuasaan kaum Islam. Awalnya diluncurkan sebagai jawaban atas pemerintahan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks Timur untuk melawan ekspansi dinasti Seljuk yang beragama Islam ke Anatolia. Perang salib ini juga dipengaruhi faktor agama, politik, dan ekonomi. Beberapa tokoh yang terkenal dalam perang salib ini adalah dari kalangan Muslim sendiri. Yang pertama ada Abu Ali Mansur, kemudian Tariqul Hakim, kemudian ada Ilyich Arsalan, kemudian ada Imadun Zanki, Nuruddin Mahmud, dan lain sebagainya. Sedangkan dari tokoh Kristen ada Paus Urbanus II, terus Petrus Hermit, kemudian Bohemond, kemudian Alexius I Komnenus. Kemudian yang terakhir yaitu tentang Islam Nusantara. Sejarah peradaban Islam yaitu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Penemuan Masaru Emoto dari Universitas Yokohama menemukan bukti bahwa air memiliki kehidupan dan bisa merespon atas rangsangan yang diberikan padanya. Hal ini merupakan bukti dari ayat Al-Quran dari surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai sumber sejarah perkembangan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sumber kejayaan dan kemuliaan dari umat Islam. Tanpa memiliki ilmu pengetahuan, maka sebuah umat akan hidup dalam kebodohan. Bahkan banyak sejarawan barat yang mengakui tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dari kelima makalah yang telah saya review itu sangatlah lengkap dan sangatlah
rinci. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.